Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai sekuritas saham, akuntansi investasi utang, dan investasi saham. Anggota kelompok 1. Nia Desi Arifiani NPM 2010-104-066. 2. Cornelius Nathanael Hartanto NPM 2010-104-067. 3. Delmira Agustin Nur Hidayah NPM 2010-104-068. 4. Nelly Arifah Tulistiawati NPM 2010-104-069. Sekuritas saham. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam perusahaan publik. Dengan kata lain, sekuritas merupakan bukti kepemilikan saham di sebuah perusahaan publik. Pedoman penilaian sekuritas. Yang pertama, pedoman penilaian untuk sekuritas yang diperdagangkan, terdiri dari utang dan saham. Disajikan pada nilai wajar, selisihnya dilaporkan dalam laba neto. Yang kedua, sekuritas yang tidak diperdagangkan, terdiri atas saham. Disajikan pada nilai wajar, selisihnya dilaporkan dalam bagian ekuitas. Yang terakhir, ada sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, terdiri dari utang. Disajikan pada biaya yang telah diamortisasi. Pedoman ini berlaku untuk semua sekuritas utang dan bagi perusahaan yang melakukan investasi saham di mana kepemilikannya kurang dari 20%. Kategori sekuritas. A. Untuk tujuan penilaian dan pelaporan pada tanggal laporan keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan investasi utang ke dalam dua kategori. Yang pertama, sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities. Dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Yang kedua, sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo atau held for collection adalah sekuritas utang yang dimiliki oleh investor dan memiliki karakteristik untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Selanjutnya yaitu investasi saham. 1. Sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities. Trading securities dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat, umumnya kurang dari sebulan, untuk menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi sama dengan jumlah biaya perolehan dikurangi dengan total nilai wajar. Nilai wajar sekuritas adalah jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Jika total biaya sekuritas yang diperdagangkan lebih kecil dari nilai wajar, keuntungan yang belum terrealisasi terjadi atau rugi telah terjadi, maka jurnal penyesuaiannya yaitu penyesuaian nilai wajar diperdagangkan di sisi debit dan keuntungan yang belum terrealisasi laba di sisi kredit. Sedangkan, apabila total biaya sekuritas yang diperdagangkan lebih besar dari nilai wajarnya, kerugian yang belum terrealisasi terjadi atau untung telah terjadi, maka jurnal penyesuaiannya yaitu kerugian yang belum terrealisasi laba di sisi debit dan penyesuaian nilai wajar diperdagangkan di sisi kredit. Kemudian, perusahaan melaporkan kerugian yang belum terrealisasi dalam akun pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Dan akun penyesuaian nilai wajar diperdagangkan akan dibawa pada periode akuntansi mendatang. Perusahaan tidak akan membuat penjurnalan atas akun tersebut sampai akhir setiap periode pelaporan. Pada saat itu, perusahaan menyesuaikan saldo di akun menggunakan angka selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar. Untuk sekuritas yang diperdagangkan, perusahaan akan menutup akun keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pada akhir periode pelaporan. Yang kedua yaitu sekuritas yang tidak diperdagangkan atau non-trading securities. Sekuritas yang tidak diperdagangkan adalah investasi saham yang dimiliki untuk tujuan selain diperdagangkan. Apabila tujuannya adalah menjual sekuritas tersebut pada tahun atau siklus operasi berikutnya, investor mengklasifikasinya sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Atau jika tidak, investor mengklasifikasikannya sebagai aset tidak lancar pada bagian investasi dari laporan posisi keuangan. Perusahaan melaporkan sekuritas yang tidak diperdagangkan pada nilai wajar. Prosedur penentuan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi untuk sekuritas ini sama dengan sekuritas yang diperdagangkan.
Jika nilai wajar melebihi total biaya perolehan, maka pencatatannya adalah penyesuaian nilai wajar tidak diperdagangkan di sisi debit dan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi di sisi kredit. Sedangkan, jika total biaya perolehan melebihi nilai wajar, maka pencatatannya adalah keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi di sisi debit dan penyesuaian nilai wajar tidak diperdagangkan di sisi kredit. Untuk sekuritas yang tidak diperdagangkan, perusahaan tersebut akan membawa akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ke periode mendatang. Di setiap pelaporan posisi keuangan pada periode mendatang, perusahaan menyelesaikan akun penyesuaian nilai wajar tidak diperdagangkan dan akun keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi untuk menunjukkan selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar pada saat itu. Akuntansi investasi utang. Akuntansi investasi utang adalah investasi pada obligasi pemerintah dan obligasi perseorangan. Dalam akuntansi, perusahaan membuat ayat jurnal untuk mencatat 1. Akuisisi 2. Pendapatan bunga 3. Penjualan 1. Mencatat akuisisi obligasi. Contoh, Kuh Corporation mengakuisisi 50 obligasi Doan INC 8% untuk 10 tahun senilai $1.000 pada tanggal 1 Januari 2014 dengan biaya $50.000. Jurnalnya 1 Januari investasi utang debit sebesar $50.000, kas kredit sebesar $50.000. 2. Mencatat bunga obligasi. Obligasi Doan INC membayarkan bunga sebesar $2.000 setiap semester pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Perhitungannya $50.000 dikalikan 8% dikalikan 0,5. Jurnalnya 1 Juli kas debit sebesar $2.000, pendapatan bunga kredit sebesar $2.000. Jika tahun fisikal Kuhl Corporation berakhir pada 30 Desember, maka Kuhl mengakrualkan bunga sebesar $2.000 yang diperoleh sejak 1 Juli. Jurnalnya yaitu 30 Desember, piutang bunga debit dan pendapatan bunga kredit sebesar $2.000. 3. Mencatat penjualan obligasi. Kuhl Corporation menerima hasil neto atas penjualan obligasi Doan Inc. pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 54.000 setelah menerima bunga yang jatuh tempo. Maka jurnalnya yaitu 1 Januari, kas debit, investasi utang kredit, keuntungan penjualan kredit, kas $54.000, investasi utang $50.000 dan keuntungan penjualan $4.000. Investasi saham. Investasi saham adalah kegiatan penanaman modal. Kegiatan dilakukan dengan pembelian beberapa kepemilikan saham pada sebuah perusahaan. Tujuan dari investasi saham adalah untuk mendanai keperluan dan mendukung jalannya ekonomi sehingga memberikan keuntungan bagi para penanam modal. Metode penilaian. Presentasi kepemilikan 0 sampai kurang dari 20% yang memiliki tingkat pengaruh tidak signifikan dengan menggunakan pedoman metode biaya. Yang kedua, 20% sampai kurang dari 50% tingkat pengaruh yang signifikan dengan menggunakan pedoman akuntansi metode ekuitas. Dan yang ketiga, lebih dari 50% tingkat pengaruh pengendali pedoman akuntansi laporan keuangan konsolidasi. Kepemilikan saham
A. Kepemilikan saham kurang dari 20%, metode biaya. Mencatat akuisisi investasi saham. Investasi saham debit, kas kredit. Kedua, mencatat dividen. Kas debit, pendapatan dividen kredit. B. Saham 20% sampai kurang dari 50%, metode ekuitas. Yang pertama, mencatat akuisisi investasi saham debit, kas kredit. Yang kedua, mencatat pendapatan dan dividen. Investasi saham debit, pendapatan dari investasi saham kredit, kas debit, investasi saham kredit. C. Kepemilikan saham lebih dari 50%. Laporan keuangan konsolidasi. Apabila perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa perusahaan lain, maka perusahaan tersebut biasanya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini menyajikan total aset dan liabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Laporan tersebut juga menyajikan total pendapatan dan beban perusahaan anak. Perusahaan menyampaikan laporan sebagai tambahan dari laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.